Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hadir The Comment bersama saya Gaib Martusigit dan saya bersama dengan Bung John atau biasa dipanggil Sujoni. Kebalik. Sujoni biasa dipanggil Bung John. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Ini kita dapat berita duka dari sebuah provinsi di ujung Sumatera. Nggak di ujung-ujung banget sih ya. Yang kabarnya ada OTT penangkapan Gubernur Riau bersama dengan 10 orang dari dinas PUPR dan swasta. Ini infonya apa benar gubernurnya ditangkap atau gimana sebenarnya yang Bang John terima? Kalau dari informasi hari ini sih Gubernur Riau Abdul Wahid sudah dibawa ke KPK, Mas. Jadi informasi dari Riau sendiri ditangkap dulu anak buahnya yang 9 atau 10 anak buah itu yang diduga dari dinas PUPR, kemudian baru setelah didalami oleh penyelidik KPK, orang KPK, baru ditangkaplah Gubernur Riau ini dan sekarang saat ini sudah dibawa ke gedung KPK untuk diperiksa. Oh, jadi KPK datang dulu ke TKP, kemudian mereka ditangkap, kemudian diinterogasi. Iya. Setelah interogasi baru Gubernur Riau-nya diajak ke Jakarta. Iya. Jadi belum sebagai tersangka ya berarti? Belum, masih sebagai hanya saksi. Sebagai saksi. Iya, baru diperiksa hari ini gitu, Mas. Karena infonya cukup heboh nih, bahkan sampai ada Ustadz Abdul Somad ya, kayaknya memberikan statement, sampai kasih statement loh bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid hanya menjadi saksi untuk 10 orang itu ya. Dan juga sebelumnya itu sewaktu Pilkada 2024 itu Abdul Wahid sempat sowan ke UAS. Ustadz Abdul Somad meminta restu bahwa dirinya akan maju di Pilkada Riau, Provinsi Riau gitu, Mas. Nah, kemudian Ustadz Abdul Somad nanya ini ke Abdul Wahid, kok maju jadi gubernur, apa motivasinya? Abdul Wahid itu bilang, saya ingin masyarakat Riau sejahtera, jadi bebas dari kemiskinan gitu. Dan itu direstui oleh Abdul Somad. Makanya ini suatu keprihatinan bagi masyarakat Riau. Seperti diketahui juga Abdul Wahid ini kan backgroundnya dari Islamnya kuat gitu, Mas. Pesantren. Dan dia dari PKB ya? Betul. Jadi dia MTS-nya pesantren, kuliah juga di UIN di Riau. Jadi emang keislaman dan kepemimpinan beliau ini kuat. Dan hubungannya dengan para ulama di Riau juga cukup tinggi ya. Sehingga ketika Abdul Wahid dibawa ke Jakarta, diperiksa KPK, itu cukup membuat heboh situasi di Riau sih sebenarnya. Iya, benar. Dan juga ini keprihatinan berikutnya, ini gubernur yang keempat Mas ditangkap oleh KPK. Oke. John, sebelum kita bahas kuatrik Gubernur Riau, kita ada video detik-detik datangnya Gubernur Abdul Wahid ke gedung KPK ya. Kita lihat bareng-bareng nih. Oh, ini ini dia datang santai banget ya? Ya. Pakai baju kaos, celana training kayaknya. Betul, betul. Ini apa, habis mandi apa yang ditangkap dia? Tapi emang Abdul Wahid ini Mas dikenal sosok yang sederhana. Jadi dia apa adanya. Itu kayak mau berenang dia tuh pakai tasnya begitu santai, ya, pakai sandal. Sebenarnya nih OTT-nya dia
emang lagi transaksi atau apa gimana sih? Kayaknya enggak ya? Saya pikir sih nggak kelihatan duitnya gitu Mas. Sebab di KPK sendiri lagi diselidiki itu juga dihitung uangnya. Oke. Iya. Jadi memang OTT di KPK ini bukan bayangan banyak orang tuh OTT itu disergap pada saat transaksi lagi berlangsung gitu. Jadi OTT itu maksudnya adalah orang yang sudah akan diikuti itu dimonitor tuh, baik disadap atau diikuti aliran uangnya, komunikasinya. Begitu dianggap kayaknya udah layak nih untuk ditangkap, ya udah ditangkap. Nah, itu maksudnya OTT. Jadi bukannya tertangkap basah kayak lagi orang main judi gitu ya gitu. Nah, tapi memang ketika ditangkap bersama 10 orang itu sekalian nama uangnya atau enggak sih? Nah, ini yang lagi selidiki Mas sama pihak KPK. Apakah itu berikut uangnya atau masih sekadar transaksi atau deal-deal apa gitu, kita yang belum. Iya, yang pasti ini semua dalam penyidikan ya. Betul. Maksudnya gini, semuanya dimonitor lewat komunikasi, telepon, WhatsApp, maupun aliran rekening ya. Betul. Jadi semua instrumen dipakai, ketika udah dianggap layak untuk ditangkap, akhirnya ditangkap. Iya. Dan yang mesti dicatat bahwa ketika ditangkap, gubernurnya belum ada sebenarnya ya. Belum. Gubernurnya dibawa ke Jakarta sebagai saksi ketika interogasi 10 orang ini berlangsung. Betul. Berlangsung, kemudian baru dibawa ke Jakarta melalui pesawat ya. Tapi meskipun sebagai saksi, orang udah melihatnya kayak bakalan kena ini gitu ya. Karena sebelum-sebelumnya gitu, kalau di KPK ya sudah dijadikan saksi, terperiksa, ya dalam jangka waktu 1-24 jam itu kemungkinan besar jadi tersangka. Karena KPK mendasari pada statement dari orang-orang yang ditangkap itu ya? Iya. Karena kan mungkin alat buktinya sudah lebih dari cukup, lebih dari 2 gitu. Lebih dari 2 ya? Nah, jadi bisa diperiksa sebagai saksi nanti. KPK berarti punya 1x24 jam. Betul. Untuk memutuskan memperpanjang, melepaskan, atau langsung menahan beliau. Nah, ini kan kasusnya kalau tidak salah terakhir yang ditangkap salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau. Iya. Ya, ini sama kayak kasus Sumatera Utara ya? Betul. Karena Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara juga ditangkap oleh KPK. Tapi nggak sama gubernurnya. Kalau ini sama gubernur sebagai saksi. Tapi memang PUPR itu memang berarti ladang basah infrastruktur itu untuk dinikmati oleh banyak orang. Iya. Di masing-masing daerah itu memang tingkat kerawanannya di infrastruktur itu Mas. Jadi mungkin di situ ada proses perizinan diberi kelonggaran atau kemudahan untuk membangun suatu jalan atau infrastruktur. Nah di situ ada kong kali kong sepertinya ya di antara pihak swasta, pengusaha dengan Pemda atau Pemprov itu. Jadi emang rentan. Karena kan misalnya kita mau bangun jalan berapa? 50 km ya? Atau mau bikin trotoar, atau mau bikin jembatan. Itu kan pasti ada vendornya kan? Iya benar. Yang ikut tender. Vendor 1, vendor 2, vendor 3, vendor 4. Nah kita kan nggak tahu kadang mana yang harganya paling murah, tapi speknya sesuai dengan yang ditentukan. Nah, di situ permainannya kadang ya. Iya. Ada banyak modus sih. Malah ada teman saya yang juga vendor di salah satu provinsi di Sumatera Selatan. Itu bilang bahwa dia ikut tender. Dia beneran nih, karena dia pengusaha lokal, pengusaha kecil lah gitu. Dia ikut tender untuk pengadaan trotoar. Ada 5. 1 punyanya dia, 1 punya temennya, 3 tuh punya temennya orang Pemprov, gitu. Nah, tapi itu udah lama sekali tuh. 3 ini yang punya 1 orang. Iya. Gitu. Yang cuman beda bendera aja. Cuman beda bendera doang gitu. Betul. Dan itu sering ya dilakukan di beberapa daerah ya. Iya. Gitu. Jadi mungkin yang jujurnya atau yang idealnya dari luar misalnya 2, sisanya 3 itu ya titipan ya rekayasa gitu ya. Yang akhirnya dimenangkan ya 3, salah satu dari 3 itu. Malah ada lagi yang lebih ngaco lagi ya. Ini tender ini juga infrastruktur di satu daerah, saya nggak usah sebut namanya. Jadi ada 4, 1 yang 1 ini kalah. Yang 3 ini itu
yang punya satu perusahaan, tapi punya 3 bendera. Yang menang ini. Kemudian yang satu yang kalah ini disuruh garap oleh mereka. Jadi yang menang salah satu di antara 3 ini, yang satu bendera ini, mensubkan lagi ke dia. Ya udah nggak apa-apa, Anda nggak menang, biar kita yang menang, tapi lu garap nih proyek gua gitu. Kan jadi aneh ya maksudnya. Dan mereka yang menang itu ya, tidak kompeten. Jadi makanya jadi banyak memang kejadian, bahkan perusahaan nggak ada kantornya. Betul. Orangnya juga, aduh pokoknya nggak bener dah. Iya. Dan ini mungkin yang sering terjadi, makanya terjadi penangkapan di sektor infrastruktur, terutama di PUPR, karena paling rentan untuk di kong-kalingkong ya duitnya. Benar. Kan banyak juga, ada teman saya juga tuh, karena saya banyak teman yang kerja di daerah ya, jadi dia harus servis karaoke, dia harus servis ini, kalau belanja ke Jakarta udah siap belanjaannya, hotelnya, saya bilang udah sampai sebegitunya. Iya. Ya kalau nggak begini, dalam rangka memenangkan tender. Kalau nggak begini, nggak makan, kita nggak gajian anak buah kita. Tapi masa sampai sebegitunya? Iya memang. Segala cara dilakukan, dan ini praktek-praktek yang sebenarnya udah nggak bisa lagi. Saya tanya, menurut lu suka nggak kayak gini? Nggak suka. Iya. Cuman kalau nggak gini, orang lain yang melakukan. Iya benar. Gitu. Cuman tinggal siapa aja yang melakukan itu. Gitu. Iya. Jadi dia bilang, ya kita mah nggak suka kayak gini. Kita pengennya normal aja, semua sesuai dengan spek, enak, asik, nggak ada sogokan segala macam. Cuman kalau nggak gitu, kita nggak menang. Jadi saya juga bingung ya mau menilainya kayak gimana. Cuman akhirnya dia bilang kalau bukan kita yang servis, ya mereka yang servis, tinggal pilih aja. Iya. Ya mestinya di era Prabowo harus dibenahi gitu Mas ya. Jadi yang infrastruktur ya benar-benar infrastruktur yang sesuai SOP gitu kan, tanpa kong-kali-kong terus diakal-akalin. Jadi itu kan untuk kemaslahatan rakyat juga. Nanti kalau misalnya menang, belum tentu hasilnya bagus kan, dikurang-kurangin itunya, speknya atau aspalnya atau ininya kan, itu kan yang rawan ini. Misalnya jalan belum setahun udah ambles, bangunan udah belum ada setahun udah rusak gitu kan. Dulu waktu saya mau jadi reporter ya, 10 tahun lalu lebih lah tuh ya. Saya ikut sama seorang pejabat daerah lah ya. Terus dia ngajak saya, ayo Mas kita belanja. Pak, kita mah di sini. Oh tenang aja, tenang. Terus dia nelfon, kirimin gue dong, gitu. Dia nelfon gitu kan. Ini biasa vendor nih, kan kalau mau menang ya gitu. Jadi jadi luar biasa. Sampai sebegitu. Nah, cuman gini John, yang Riau ini kenapa kita cukup sedih ya? Karena ini Abdul Wahid, kalau memang nanti Koput belum pasti ya dia jadi tersangka atau tidak, tapi ini yang keempat kalinya. Iya benar. 3 udah jadi tersangka, 1 udah dipanggil. Siapa sih mereka ya? Saya lupa, ingat gak John? Itu berawal dari Gubernur Riau periode 98 sampai 2003, Saleh Jasid. Oh, Saleh Jasid. Saleh Jasid ini dia terkena korupsi pengadaan mobil damkar. Itu sudah divonis. Itu Golkar nggak salah, Jasid ya? Jasid, Golkar ya. Nah, terus yang kemudian yang kedua, Rusli Jainal, ini Gubernur Riau juga yang menjabat 2 periode. Ya. Jadi 2003. Oh iya ya. Sebentar, sebelum Rusli Jainal kita ada paket dulu sebentar. Oke.